Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa riba menurut Islam. Dalam konteks syariah menurut hukum Islam, riba termasuk salah satu dosa yang besar. Menurut bahasa, riba artinya ziyadah yang artinya tambahan. Beberapa ahli ulama banyak berbeda pendapat dalam mengartikan riba. Secara teknis, pengertian riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Hukumnya adalah jelas haram. Karena ini sangat merugikan orang lain. Pasalnya, agama Islam selalu mengharamkan sesuatu yang tidak baik atau merugikan. Jenis riba menurut Islam. Secara garis besar, jenis riba menyusut menjadi dua kategori, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Adapun riba utang piutang terbagi lagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Sedangkan riba jual beli terbagi atas riba fadl dan riba nasyah. Berikut penjelasan tentang riba utang piutang dan jual beli. 1. Riba dalam transaksi utang piutang. Riba qard yaitu riba yang memberikan tambahan sejumlah kelebihan tertentu yang diminta oleh pihak yang memberi utang terhadap yang berutang saat mengembalikannya. Misalnya kamu bersedia meminjamkan uang temanmu sebesar 1 juta rupiah, asalkan dia bersedia mengembalikannya ke kamu sebesar 1,2 juta rupiah. Riba jahiliyah yaitu riba dengan memberikan tambahan untuk dibayarkan lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya tepat waktu. Contohnya, kamu meminjam uang Rp500.000 kepada temanmu, dengan perjanjian dalam waktu setahun diembalikan utangnya. Setelah jatuh tempo, kamu belum bisa mengembalikan utangnya kepada temanmu. Maka temanmu mau menambah jangka waktu pengembalian utang, asalkan kamu bersedia memberi tambahan dalam pembayaran utangnya. Sehingga tanggungan hutang kamu menjadi berlipat ganda. 2. Riba dalam transaksi jual beli. Riba fadl yaitu riba jual beli dengan cara saling tukar barang sejenis, namun dengan kadar atau takaran yang berbeda, untuk tujuan mencari keuntungan. Misalnya cincin emas 24 karat seberat 10 gram, ditukar dengan emas 24 karat, namun seberat 8 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba. Riba nasyah yaitu merupakan riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda ketika transaksi jual beli, yaitu dengan menukar barang baik untuk satu jenis, atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah buah-buahan tersebut besar atau layak dipetik. Dosa riba menurut Islam. Perlu kita ketahui, bahwa pemakan harta riba akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Karena, ini termasuk dosa besar yang dilakukan manusia. Ada banyak dalil di dalam Al-Quran dan hadits Nabi yang menerangkan mengenai bahaya dosa riba. Nah, berikut ini adalah beberapa dosa riba menurut Islam. 1. Doa tidak akan terkabul. Selain azab di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan azab di dunia bagi orang yang memakan harta riba. Salah satunya adalah pelaku riba yang doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa meruginya ketika setiap hari sholat menjalankan perintahnya, justru doa tidak akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Disiksa di dalam api neraka. Neraka adalah tempat peristirahatan terburuk yang pernah ada. Pelaku riba akan disiksa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali untuk yang selalu patuh terhadap perintahnya, dan ketika hidup telah bertaubat serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kamu mendapat keberuntungan." Quran Surah Ali Imran ayat 130. 3. Hilangnya keberkahan dalam harta. Tidak akan berkah harta yang diperoleh dengan jalan riba. Itulah kenapa Rasulullah mengingatkan kita untuk mencari rezeki dari cara yang baik. Bayangkan, ketika harta dari hasil riba digunakan untuk membelikan makanan, pakaian, rumah dan keperluan lainnya, dan semuanya itu tiada keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276.
Ini jelas larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan riba dan harus memperbanyak sedekah. 4. Sedekah, infak dan zakat dari harta riba tidak diterima. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang disedekahkan yang diperoleh dari hasil riba. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik." HR Muslim 2703 nomor 1015, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis tersebut menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk bersedekah dengan harta yang didapat dari jalan yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ulasan tentang riba menurut Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.